Halo, kembali lagi kita bertemu di Logic Info, tempat kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai menonton videonya, yuk mari kita like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu, agar kalian dapat mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel ini, dan dapat terus menambah ilmu kita. Jika sudah, yuk mari kita langsung simak videonya, semoga bermanfaat ya. Siapa yang berpikiran bahwa mesin waktu yang kayak punya Doraemon itu ada? Saya sih pribadi nggak percaya. Tapi ada sebuah kasus yang mengguncang perasaan dan batin saya. Saya membaca artikel dan mencari tahu, ternyata ada kasus time travel atau balikan sama waktu ini. Pernah menjadi berita heboh pada tahun 2006 di Kiev, Ukraina. Begini nih kisahnya. Singkat cerita, suatu hari ada dua orang polisi di kota ini yang ingin melakukan patroli keliling. Saat patroli keliling, mereka melihat ada seorang pria yang tampak linglung, seperti sedang memikirkan saya siapa, di mana, dan semalam berbuat apa, dan bagaimana masa depan saya. Waduh. Para polisi pun segera menghampiri dan menawarkan bantuan. Ada yang bisa saya bantu? Orang itu pun kaget dan bertanya, "Saya ada di mana dan tahun berapa ini?" Polisi pun kaget dan menjawab bahwa dia sedang ada di tahun 2006 dan di Kiev. Pria tersebut kaget dan menjawab bahwa 2 menit lalu dia berada di tahun 1958. Sontak kagetlah kedua polisi tersebut dan langsung menanyakan identitas dari pria tersebut. Ini jadi kayak prank ya, kaget-kagetan terus jadinya. Pria tersebut lalu tanpa ragu memberikan identitasnya. Didapat nama pria tersebut adalah Sergei Ponomarenko. Namun polisi bertambah heran, karena KTP orang ini adalah KTP zaman dulu ketika Uni Soviet masih bersatu. Dan orang ini nih merupakan kelahiran tahun 1938. Pria ini pun segera dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Karena keras kepala dengan informasi yang diberikan, pihak polisi pun memanggil profesor untuk meneliti kebenaran tentang orang tersebut. Profesor kemudian datang. Profesor itu bernama Pablo Kritikov. Kalau Pablo Escobar mah yang jualan itu tuh bedak hirup. Nah, Profesor Pablo ini melakukan pemeriksaan seperti biasanya. Melontarkan pertanyaan umum seperti nama, umur, tempat tinggal, dan mantannya ada berapa. Segeralah Sergei ini memberikan ceritanya sebelum dia terdampar di tahun 2009. Sebelumnya, Sergei ini sedang berjalan-jalan dengan tunangannya yang bernama Valentina Kurish di tahun 1958. Karena masih norak baru beli kamera, dia berfoto-foto terus dengan tunangannya sampai saatnya mau pulang. Ketika ingin pulang, dia ingin mengambil gambar yang terakhir karena katanya pemandangannya beautiful. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia melihat sebuah pesawat mirip UFO di langit. Karena sangat kaget dan kagum, dia kemudian memfoto pesawat tersebut. Setelah dia jepret dan mengambil foto tersebut, tiba-tiba dia ada di tahun 2006 dan bertemu dengan dua polisi yang tadi. Polisi dan profesor pun kaget, nggak percaya. Namun pria itu marah dan memberikan kameranya, dan menyuruh mereka untuk melihat atau mencetak hasil foto tersebut yang ada di kameranya. Karena bingung, maka dibawalah Sergei ini ke ahli foto bernama Vadim Posmer. Posmer yang memeriksa hasil foto dan kamera itu kaget, sampai tidak bisa mempertahankan ekspresi kagetnya. Karena merek kamera dan film ini sudah tidak ada dan diproduksi lagi sejak tahun 1970. Dan pada tahun 2000 ini cukup sulit untuk mencari kamera ini, apalagi dengan keadaan sangat baru dan bagus seperti ini. Karena kamera dan filmnya ini masih cukup bagus, maka mudah sekali untuk cetak hasilnya. Muncullah foto ia dan tunangannya dan foto UFO yang dia bilang. Semua terdiam dan tersadar. Sergei ini kayaknya bukan seorang pembohong. Setelah itu profesor mencoba berbicara dengan polisi di luar. Namun ketika kembali, Sergei sudah tidak ada di ruangannya atau menghilang. Setelah dicari, tidak pernah ketemu, polisi kemudian mencari tunangannya, yaitu Valentina Kurish. Dan ternyata Valentina Kurish ini beneran ada dan masih hidup. Dan dia telah berumur 74 tahun. Kemudian polisi pun bertanya apakah dia mengenal Sergei. Valentina pun menjawab bahwa ia kenal dan itu merupakan tunangannya yang mendadak menghilang. Polisi yang kaget ini, kaget lagi. Lalu memberikan foto Sergei dan bercerita kepada Valentina bahwa Sergei ini melakukan perpindahan waktu kepada Valentina. Valentina pun diam, lalu tersenyum dan mengatakan bahwa ternyata Sergei bukanlah seorang pembohong.
Polisi yang bingung ini lalu diberikan foto oleh Valentina. Polisi kemudian kaget lagi karena foto tersebut adalah foto yang sama yang ada di tangan mereka. Kalau saya jadi polisinya, saya bakal kira ini nenek itu bisa sulap. Gak berhenti di situ saja, Valentina memiliki sebuah foto lain, di mana foto itu, si Sergei mengatakan ia berada di tahun 2050 dan akan berusaha kembali ke waktu ia yang asli. Polisi yang mendengar itu semua, diam, bingung, bibir pecah-pecah, dan pusing. Sebenarnya Sergei juga mengatakan nanti 40 tahun lagi akan ada jantung buatan dan semua orang akan membawa handphone di tangannya terus-menerus. Uniknya, dia mengatakan nama proyek jantung buatan tersebut sama dengan proyek jantung buatan yang sekarang sedang diteliti dan dikembangkan. Ayo, bingung kan? Sekarang time travel, Doraemon, itu beneran ada nggak sih? Silakan jika mau berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Dan berpikir sejenak ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol belnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Karena video saya di channel ini akan membantu memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada kalian semua. Mari kita bangun channel ini dan menambah wawasan kita.